Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini saya akan ingin menjelaskan tugas manajemen saya mengenai komunikasi bisnis. Dan perkenalkan, nama saya William Anugrah Perlindungan Utasoid. Saya dari kelas 01 SMJP 003 dengan NIM 22 10 10 500 393. Nah, di sini yang pertama itu ada peta konsepnya, yang pertama itu ada pengertian komunikasi bisnis, yang kedua bentuk komunikasi bisnis, yang ketiga saluran komunikasi, dan yang terakhir hambatan komunikasi bisnis. Satu. Nah, di sini ada pengertian komunikasi bisnis. Apa sih itu pengertian komunikasi bisnis itu? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris, yaitu bisnis, dari kata dasar busi, yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas atau masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dan ada 5 komponen penting untuk diperhatikan dalam proses komunikasi, yaitu yang pertama ada pengirim pesan, sender atau komunikator. Dan kedua, pesan yang dikirimkan message. Dan yang ketiga, bagaimana pesan tersebut disampaikan, delivery channel atau media. Dan keempat, penerimaan pesan, receiver atau komunikan. Dan yang terakhir ada umpan balik, feedback atau efek. Untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif, baik secara personal maupun profesional, paling tidak kita harus menguasai 4 jenis keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Yang pertama itu ada menulis, membaca, berbicara, dan mendengar. Dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur pokok. Yang pertama, memiliki tujuan. Artinya komunikasi, bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Dan yang kedua, dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Yang ketiga, gagasan, opini, informasi, instruksi merupakan isi dari pesan yang bentuknya beragam tergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. 4. Menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Dan yang kelima, menggunakan simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir, pencapaian tujuan organisasi. Salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi adalah adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Yang kedua itu ada bentuk komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu ada dua, komunikasi tertulis dan komunikasi lisan. Pesan-pesan tertulis memiliki berbagai bentuk seperti surat, memo, proposal, laporan. Salah satu keuntungan komunikasi ini adalah A. Catatan permanen, B. Pesan yang terencana, C. Ekonomis, D. Distribusi lebih mudah. Dan yang kedua ada komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan adalah oral communication. Yang A bisa menangkap nonverbal, B mudah, C feedback langsung. Yang materi ketiga itu ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi mempunyai dua, komunikasi formal, komunikasi informal. Komunikasi formal adalah suatu proses komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif atau mengikuti garis hierarki atau jabatan. Suatu komunikasi juga dapat dikatakan formal ketika komunikasi antara dua orang atau lebih yang ada pada suatu organisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan struktur organisasi. 2. Komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial, persahabatan kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan bersifat seperti isu, gosip, atau rumor. Bila banyak informasi yang beredar melalui informal, artinya komunikasi formal tidak efektif. Keuntungannya adalah informasi lebih cepat dan efektif dan bias mengekspresikan pendapat tanpa ragu-ragu. Komunikasi internal dan eksternal. 1. Fungsi internal dan eksternal komunikasi bisnis secara umum adalah sebagai berikut. A. Menginformasikan, tin inform. B. Membujuk, to persuade.
C. Mempromosikan to promote goodwill. D. Komunikasi bisnis internal. 2. Komunikasi bisnis internal. Komunikasi internal mencakup pada komunikasi kepada atasan, bawahan, dan rekan kerja. Komunikasi bisnis internal memiliki fungsi sebagai berikut. A. Mengeluarkan dan menjelaskan peraturan dan prosedur. B. Menginformasikan progres perusahaan. C. Mendorong pegawai melakukan perbaikan. Dan D. Evaluasi member penghargaan dan menegur pegawai. 3. Komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi eksternal ini mencakup konsumen, supplier, pemerintah, dan publik. Fungsi komunikasi bisnis eksternal sebagai berikut. A. Membujuk konsumen pembeli produk. B. Menjelaskan produk atau layanan. C. Mengklarifikasikan spesifikasi yang dibutuhkan. D. Mempromosikan image positif perusahaan. E. Memberikan kredit dan penagihan piutang. Dan yang terakhir, hambatan komunikasi bisnis. Hambatan komunikasi bisnis itu ada 3. Hambatan teknis, hambatan sematik, hambatan manusiawi. Apa sih itu hambatan teknis? Hambatan jenis ini karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan dari sisi teknologi. Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang teknologi, komunikasi, dan sistem informasi, sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efisien. 2. Hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Definisi semantik adalah studi atau atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Suatu pesan yang kurang jelas akan tetap menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi. Untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikannya, serta melihat dan mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata yang digunakannya. Dan yang terakhir ada hambatan manusiawi. Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Menurut Cruden dan Sherman, hambatan ini mencakup hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, status, keterampilan mendengarkan, pencarian informasi, penyaringan informasi, hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial dan budaya, seperti suasana dan iklim kerja serta tata nilai yang dianut. Beberapa hal yang menghambat komunikasi bisnis. Yang pertama ada iklim komunikasi tertutup, karyawan sedikit mengetahui tentang perusahaan, informasi dikuasai oleh pemimpin. 2. Struktur organisasi yang besar dan berjenjang distorsi, penyampaian tertunda, persepsi berbeda. 3. Filtering, pesan dirubah, diperpendek atau diperpanjang. 4. Tidak percaya, merasa diberdaya, dimanipulasi, atau diperlakukan dengan tidak adil. Rivalitas antar karyawan saling merahasiakan informasi yang bisa menguntungkan orang lain. Dan yang terakhir, status dan power. Beberapa hal untuk mengatasi hambatan komunikasi bisnis. Mendorong iklim komunikasi terbuka, mendorong masukan dan feedback dari karyawan. 2. Menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi layer, informasi lebih cepat. 3. Mempromosikan komunikasi horizontal, meningkatkan moral, menambah ide-ide, membuat pusat isu karyawan yang bisa mengonfirmasi isu yang berkembang. Yang terakhir, membuat saluran formal seperti newsletter untuk membuat berita atau informasi perusahaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi dalam kegiatan komunikasi bisnis. Pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga haruslah persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Di era globalisasi ini, tantangan seorang manajer di masa depan relatif akan semakin sulit karena dunia bisnis menghadapi lingkungan persaingan yang cenderung semakin turbulen. Para manajer perlu membekali diri dengan keterampilan lintas budaya, berupa kemampuan berinteraksi dengan berbagai ragam budaya, gaya manajemen bisnis bangsa lain maupun kerjasama tim, baik intern maupun dalam suatu aliansi strategis dengan mitra bisnis. Di sini peran komunikasi bisnis menjadi semakin sangat penting, yaitu kemampuan membaca, menafsirkan laporan dan informasi dari lingkungan. Di samping menyampaikan gagasan, baik lisan maupun tertulis secara sistematik di era bisnis, komunikasi berkembang menjadi suatu bisnis tersendiri. Perkembangan sistem informasi dan teknologi mempercepat
proses globalisasi dan memberikan peluang bagi dunia usaha di Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Melalui berbagai kesempatan menjalin relasi bisnis, pemasaran produk ataupun lainnya. Melalui e-bisnis, transaksi bisnis telah dilakukan melintasi batas demi batas dan zona waktu yang hampir pada saat bersamaan. Aktivitas e-bisnis di Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi para manajer untuk mengomunikasikan bisnisnya kepada masyarakat yang mayoritasnya skeptis terhadap sistem penjualan online melalui perbaikan sistem, pemupukan tingkat kepercayaan masyarakat, serta pemberian edukasi yang berkesinambungan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan kata. Akhir kata, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.